Halo guys, ketemu lagi sama gua Audi Ramantio. Balik lagi di channel Audibal, Audi diskusi bola abal-abal, dan kita udah lama nggak bersua ya. Dan ini video simple, gua nggak mau banyak editing di video ini karena langsung aja kita bahas topik utama di video ini, yaitu mengenai Xabi Alonso dan Real Madrid ya. Ini udah lewat sepekan atau mungkin 2 minggu setelah pemecatan Xabi Alonso dari Real Madrid setelah pertandingan Supercopa Espanya. Real Madrid kalah 1-2, habis itu Xabi Alonso dipecat. Dan dipecatnya Xabi Alonso seperti yang mungkin lo semua juga udah tahu ya. Ini karena ada bumbu-bumbu konflik internal antara Alonso dengan beberapa pemain Real Madrid ya. Seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde, dan mungkin ada lainnya tapi nggak diberitain, oke? Dan rupanya Real Madrid lebih memilih para pemainnya, ya, memilih Vinicius dan kawan-kawan dibandingkan Alonso itu sendiri. Padahal dia didatengin untuk membangun dinasti masa depan, ya, untuk membangun sebuah sistem buat Real Madrid di mana sistem ini bisa sustain untuk jangka panjang ke depan, dan juga pengembangan pemain muda. Ya bisa kita lihat ya, di era Xabi Alonso nih, dia ngorbitin Gonzalo Garcia dan memaksimalkan peran dari Arda Güler dan mendatengin Franco Mastantuono juga yang masih muda, Alvaro Carreras dan Dean Howson yang semuanya itu adalah pemain muda. Tapi rupanya Real Madrid ya kirain dia serius sama Xabi Alonso. Kirain memang Real Madrid mau berubah dan mulai mengadopsi sistem permainan seperti halnya Barcelona ataupun Bayern Munchen ataupun mungkin Arsenal. Tapi ternyata Real Madrid just being Real Madrid ya. Bahkan Florentino Perez saja kabarnya ini benar-benar emosi setelah Supercopa itu dan datang ke kantor Xabi Alonso. Langsung akhirnya diputuskan pada saat itu juga Alonso dan Real Madrid berpisah. Ya, jadi memang di sini kelihatan ya bahwa pelatih muda dengan visi dan juga sistem permainan yang dibawa dengan segala idealisme yang dibangun Xabi Alonso, dengan segala kedisiplinan, etos kerja yang mau dibangun sama Xabi Alonso dan juga semangat sportivitas yang dibawa sama dia, ini nggak masuk di pemain Real Madrid ya. Dan dengan Real Madrid memilih para pemainnya yang dianggap aset seperti Vinicius dan lain-lain ya, patut dipertanyakan ya keputusan ini, karena pemain itu datang dan pergi tapi klub stay. Ya Real Madrid ya sekali ini juga ngelakuin hal seperti ini udah cukup sering, tapi kali ini ya Real Madrid bener membuang kesempatan untuk membangun sebuah proyek jangka panjang dengan orang yang tepat. Kita bicara Xabi Alonso yang merevolusi Bayer Leverkusen dan mematahkan dominasi Bayern Munchen di Bundesliga dengan juara tanpa terkalahkan, di mana Bayern Munchen itu sendiri gak bisa melakukan hal itu. Dengan sistem permainan yang dia bangun dan pengembangan pemain muda juga yang dilakukan di Leverkusen, dan itu dibawa ke Real Madrid. Dan kalau ngomongin soal performa, Xabi Alonso ini cuma kalah 6 kali dari 34 pertandingan, 24 sisanya itu menang ya. Ini kan baru 34 pertandingan ya. Belum sampai ratusan pertandingan yang dilalui Alonso sebagai manajer di Real Madrid, tapi langsung dipecat. Jadi untuk performa ini nggak bisa jadi alasan. Ini murni karena Real Madrid lebih memilih pemainnya yang dianggap aset ketimbang Xabi Alonso, yang dimana pelatih ini bukan dianggap sebagai aset. Padahal pelatih mana dulu nih yang layak dianggap sebagai aset? Apakah pelatih yang hanya mementingkan kemenangan dan bermain pragmatis, atau pelatih yang bisa membangun sebuah filosofi sepak bola, yang bisa membangun sistem permainan, yang peduli dengan pengembangan pemain muda, baik yang dari akademi maupun yang datangin dari luar ya. Yang pelatih kayak begini itu jauh lebih berharga dibandingkan pemain. Nilai dari pelatih yang punya visi dan filosofi permainan yang bisa dibangun ke masa depan, bahkan jika pelatih ini pergi, filosofi ini akan tetap stay di klub. Dan visi dan misi itu bisa diteruskan ke pelatih selanjutnya yang memiliki visi dan misi yang sama dengan klub dan juga legasi yang ditinggalkan sama si pelatih ini. Nah,
Real Madrid mau sampai kapan ngandelin proyek Galacticos seperti ini? Mengandalkan para pemain bintangnya, malah ngasih makan ego pemainnya, ngasih makan mereka yang pengen malas-malesan, party-party, main sebebas mungkin, gak pakai sistem, gak usah ngomongin taktik dan lain-lain. Nah, ini memang patut dipertanyakan ya. Dan ya di sini memang memperlihatkan bahwa di Real Madrid, seperti kata Thierry Henry, itu 90% main manajemen, 10% taktik. Bahkan peran pelatih itu tuh bisa dibilang penting nggak penting di Real Madrid ya, untuk urusan taktik dan strategi. Karena kalau kita ngomongin Real Madrid, kita nggak ngomongin soal filosofi sepak bola, kita nggak ngomongin soal taktik, kita nggak ngomongin strategi, kita nggak ngomongin soal ball position, kita nggak ngomongin soal gegen pressing, high pressing, sistem 3-4-3 atau 4-3-3, 4-4-2, nggak. Kita ngomongin soal man management ya. Pelatih yang bisa memanage para pemainnya dan juga bisa punya good management ke atas. Nah, ini nih, pelatih kayak gini sebenarnya yang biasanya Real Madrid itu bakal sukses. Zidane sama Ancelotti udah nunjukin. Nah, sedangkan pelatih yang punya filosofi permainan, yang punya sistem permainan, seperti Xabi Alonso, ini nggak cocok dengan klub seperti Real Madrid. Bahkan Xabi Alonso pun nggak cocok untuk klub seperti Manchester United, ataupun mungkin Juventus, atau mungkin Chelsea. Nggak cocok. Xabi Alonso tuh nggak cocok untuk melatih klub-klub kayak begitu. Alonso itu cocoknya tuh melatih klub-klub memang menghargai sebuah proses, menghargai sosok pelatih, dan punya filosofi sepak bola yang jelas. Misalkan Bayern Munchen, Arsenal, Liverpool. Bahkan menurut gua Barcelona aja ini kalau dilatih sama Alonso itu jadi top ya. Tapi kan nggak mungkin Alonso ke Barcelona dan nggak mungkin juga Alonso ke MU. Mana tahu ya kalau Alonso ke MU. Tapi yang jelas ya Alonso itu memang cocoknya ngelatih di klub-klub yang memang menghargai sebuah proses, yang tidak semudah itu memecat pelatih di tengah jalan, yang punya filosofi sepak bola yang jelas dan punya visi misi, bukan yang mementingkan menang trofi di hari ini, menang trofi hari ini. Ya kayak Real Madrid, MU sama Juventus menurut gua. Jadi gimana? Real Madrid menurut lo arahnya kemana nih setelah ini? Dan untuk Xabi Alonso, kemana arah karir dia selanjutnya nih? Apakah dia akan stay nganggur dalam waktu yang lama atau dia bakal dapat klub baru? Tulis di kolom komentar. Itu aja video dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan sebar video ini ke teman-teman lo. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Audi Ramantio. Ciao, ciao.